Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Uktazifana dari kelas 10 MPLB 2. Nomor presensi saya adalah 29. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai berpikir komputasional, proposisi, dan logika matematika. Yuk simak videonya. Materi pertama yaitu berpikir komputasional. A. Konsep ide atau gagasan. Ide atau gagasan adalah sebuah pemikiran mendalam yang menghasilkan sebuah bayangan atau rancangan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ada beberapa manfaatnya, di antara lain yaitu 1. Dapat menjadi solusi alternatif. 2. Memberikan peran aktif dan positif bagi perkembangan diri sendiri dan juga orang lain. 3. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, dan norma-norma sosial di masyarakat. Dan yang keempat, mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru, serta memberikan contoh dan teladan bagi orang lain. B. Teknik memetakan ide. Kompleksitas permasalahan membutuhkan visualisasi ide atau gagasan yang detail, jelas, dan mudah dibaca. Ada beberapa tahapan dalam memetakan ide. Yang pertama yaitu menentukan pokok permasalahan yang akan dijadikan tema dan ide utama. Yang kedua, menentukan subtema yang akan dijadikan elemen penjelasan. Yang ketiga, kembangkan lagi dengan sub-sub item yang mungkin muncul sehingga lebih lengkap dan detail. Dan yang keempat yaitu rangkaian ide utama dan subtema harus saling terhubung secara logika dan mewakili proses berpikir yang divisualisasikan. Ada beberapa dampak positif dari pemetaan ide. Yang pertama yaitu membuat poin-poin penting dalam ide. Yang kedua, menguraikan secara detail, secara langkah atau tahapan dalam ide tersebut. Yang ketiga, menjadikan pedoman dalam menentukan penyelesaian masalah sejenis. Ada beberapa langkah-langkah memetakan ide atau membuat kerangka penjelas. Yang pertama, menentukan tema utama yang dijadikan subjek atau judul pengembangan peta. Yang kedua, mengidentifikasi setiap cabang-cabang yang mungkin ada dalam tema tersebut. Dan yang ketiga yaitu kembangkan lagi subtema menjadi sub-sub item yang mungkin muncul sehingga lebih lengkap dan detail. Yang C yaitu konsep algoritma. Algoritma yaitu berasal dari kata algorithm yang artinya adalah cara membuat metode penyelesaian masalah secara logis, runtut, dan sistematis dalam waktu secepat mungkin. Ada beberapa karakter utama algoritma yaitu sistematis, rasional, dan logis. Hal ini sangat dipengaruhi oleh penalaran pembuatnya. Penalaran manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor rasional yaitu perhitungan, logis, dan dapat diterima akal, dan faktor moral, serta pola pikir dalam interaksi sosial, sehingga dapat disimpulkan, algoritma adalah serangkaian proses atau aturan yang disusun dan diurutkan secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan sebuah permasalahan logis atau logika, yang berarti hasil pemikiran yang disampaikan dalam kata-kata, tulisan, maupun verba, identik dengan akal dan dapat diterima secara ilmiah. Teman-teman, kita masuk pada materi kedua, yaitu proposisi. Apa sih definisi proposisi itu? Proposisi adalah cabang logika yang mempelajari cara menggabungkan dan memanipulasi pernyataan untuk membentuk pernyataan yang lebih kompleks serta mempelajari hubungan logis antar pernyataan. Sedangkan pernyataan adalah kalimat deklaratif yang memiliki nilai kebenaran, apakah nilai kebenaran itu salah atau benar. Proposisi memiliki 4 elemen penting. Yang pertama adalah subjek, 2 predikat, 3 kopula, dan 4 tuantor. Aspek penggunaan dalam proposisi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu aspek bentuk yang meliputi proposisi tunggal dan proposisi majemuk. Yang kedua yaitu aspek sifat. Aspek sifat meliputi kategorial dan kondisional. Dan yang terakhir yaitu aspek luas yang meliputi universal, partikular, dan singular. Materi yang ketiga adalah logika matematika. Yang pertama yaitu negasi. Negasi adalah metode membalikan nilai benar menjadi salah ataupun sebaliknya. Contoh, pernyataan 1, semua burung bisa terbang, itu adalah salah. Maka negasinya adalah ada beberapa burung yang bisa terbang, benar. Yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi adalah teknik menggabungkan beberapa pernyataan sehingga menghasilkan pernyataan yang majemuk. Contohnya, pernyataan 1, gajah adalah hewan jenis mamalia, benar. Pernyataan 2, jerapah adalah hewan jenis mamalia, benar. Maka konjungsinya adalah gajah dan jerapah adalah hewan jenis mamalia. Nah, konjungsi ini biasanya diciri dengan kata dan. 3. Disjungsi. Disjungsi adalah teknik perbandingan antara dua pernyataan, yaitu pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata atau. Contohnya, pernyataan 1, 2 tambah 2 sama dengan 4 adalah benar.
Pernyataan 2, 5 kali 5 sama dengan 30. Pernyataan salah. Maka hasil disjungsinya adalah 2 ditambah 2, 4, atau 5 dikali 5 sama dengan 30. Benar, karena salah satu memiliki nilai kebenaran yaitu benar. Selanjutnya, implikasi. Implikasi adalah salah satu penerapan pernyataan majemuk yang menggunakan kata penghubung jika, maka. Contohnya, pernyataan 1, hujan turun, benar. Pernyataan 2, jalanan tidak basah, salah. Maka hasil implikasinya adalah jika hujan turun, maka jalanan tidak basah. Hal tersebut adalah salah. Yang keempat atau yang terakhir adalah biimplikasi. Biimplikasi adalah salah satu jenis pernyataan majemuk yang dibentuk dengan menggunakan kata penghubung jika dan hanya jika. Contohnya, pernyataan 1, 2 ditambah 2 sama dengan 4, maka benar. Pernyataan 2, 4 adalah bilangan genap, maka benar. Maka hasil biimplikasinya adalah jika 2 ditambah 2, 4, dan hanya jika 4 adalah bilangan genap adalah benar. Baik teman-teman, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun perbuatan. Jika teman-teman ingin mendapatkan materi yang lebih komplit, teman-teman bisa membaca buku catatan ataupun membaca buku paket. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.